Sebelumnya saya nggak nyangka sama sekali bakalan ada pandemi kayak gini yang mengakibatkan semuanya itu serba online. Kayak aktivitas di kampus jadi online, aktivitas sehari-hari saya jadi online. Sebenarnya sih ada positif negatifnya ya dari pandemi ini. Ya positifnya mungkin bisa ngumpul bareng keluarga lagi, tapi negatifnya ya itu dia semuanya serba online. Jadi kayak ngumpul bareng temen juga online, terus belajar juga online, yang sebenarnya itu tuh gak gampang buat kita lakuin gitu. Sejak kemunculan virus corona di kota Wuhan, China, virus ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Guna memutus rantai penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini berimplikasi kepada setiap segmen kehidupan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Melalui surat edaran nomor 21.6 tahun 2021, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan seluruh aktivitas perkuliahan dilakukan secara daring. Bagi sebagian mahasiswa, hal ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa di antara mereka mengaku merasa jenuh, bosan, dan kurang maksimal di dalam menjalani studinya. Kesehatan mental merupakan hal yang penting dalam menghadapi wabah ini. Kesehatan mental bagi mahasiswa akan berimplikasi kepada kualitas aktivitas studinya yang dilakukan secara daring. Maka daripada itu, menjadi penting bagi keluarga mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan podcast dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan dengan bangga, kami hadirkan ke hadapan Insan Cendekia, podcast pertama KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema menjaga kesehatan mental di tengah perkuliahan daring, dengan menghadirkan narasumber Ibu Suaida Lubis, SPSI, MA PSI. Halo, selamat datang di podcast KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta episode pertama dengan tema menjaga kesehatan mental di tengah perkuliahan daring. Ya, menarik banget ya teman-teman tema yang akan kita bahas hari ini karena kurang masa pandemi ini dan mau nggak mau kita harus beradaptasi dan terus melakukan aktivitas kita termasuk perkuliahan. Nah, sebelum kita menyapa narasumber spesial kita hari ini, saya mau mengingatkan ke teman-teman semua nih, buat teman-teman yang belum
nge-follow ataupun nge-subscribe Instagram dan YouTube channel kita. Yuk segera di-subscribe dan di-follow di KMP UIN Sunan Kalijaga, KMP UIN Suka. Nah, di sana kita bakal menginformasikan semua kegiatan KMP UIN Suka dan bakal nge-publish juga di YouTube channel kita kegiatan apa aja nih yang udah kita laksanakan di masa periode ini. Gitu ya teman-teman, jangan lupa di-follow dan di-subscribe. Oke, karena narasumber kita sudah hadir, kita langsung aja buat menyapa ada Ibu Dr. Soaidah Lubis, SPSI, MA PSI. Beliau merupakan dosen kita juga yang tentunya expert di bidang ini. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuri. Mbak Ami, Bu. Oh, Mbak Ami, iya. Ya, Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat, harus selalu semangat. Alhamdulillah. Iya, dengan kondisi Terima gini kasih, tetap Ibu. semangat ya. Iya. Iya. Hari Minggu sama hari biasa sama saja, tetap harus semangat. Iya. Iya, Ibu. Hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai bagaimana sih kondisi mental kita di tengah perkuliahan daring ini. Karena udah kurang lebih setahun ya Bu kita ada di masa pandemi ini dan bukan nggak mungkin kita juga masih dalam tahap beradaptasi dan kondisi mental kita mungkin agak terganggu nih Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana ya Bu perkuliahan daring ini dari sisi psikologisnya? Iya, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bicaranya topiknya tadi menjaga kesehatan mental ya selama perkuliahan daring. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang kondisi kesehatan mental, saya mau tanya dulu nih sama hostnya. Ini iya, Bu. Mbak Ami-nya, ini mahasiswa kan? Mbak Ami-nya juga masih mahasiswa ya? Iya Ibu, pernah diajar Ibu juga di kelas BKI. Alhamdulillah ya. Iya, jadi saya pengen nanya sama Mbak Ami sendiri gitu. Mbak Ami sendiri yang dirasakan apa ini selama 1 tahun terakhir ya, selama kita mengalami masa pandemi ini. Mbak Ami pribadi deh. Agak ini sih Bu. Agak apa? Agak susah juga beradaptasinya Bu. Karena gitu. kita yang awalnya ketemu teman-teman bisa diskusi langsung, jadi kayak sungkan, males-malesan sih jatuhnya Bu. Jadi karena pressure-nya kurang gitu Bu. Jadi, itu ya. Jadi kita abaikan. Itu yang sangat dirasakan ya. Oke, saya lihat ini ada Mas Ahmad Roja juga ini kayaknya hadir ya. Bisa saya nyapa Mas Ahmad Rojanya? Baik Bu, hadir. Baik, iya. Assalamualaikum Mas Ahmad Roja. Kalau Mas Ahmad Roja sendiri merasakan apa ini selama kita menjalani perkuliahan daring ini? Kalau terkait dengan perkuliahan daring, saya sendiri malah merasa cukup nyaman untuk tidak bertemu dengan orang dan nggak tahu apakah ini hal yang wajar atau tidak, Bu. Iya, ini dua hal yang bertolak belakang ya antara Mbak hostnya dengan Mas Roja ini ya, antara Mbak siapa tadi? Lupa saya, itu saking banyaknya mahasiswanya ini ya. Nah, ini bertolak belakangnya, satu merasa agak terganggu dari sisi relationship-nya ya dalam pertemanan. Kalau Mas Roja sendiri malah merasa nyaman gitu ya, malah merasa nyaman. Ini yang akan mungkin kita diskusikan sama-sama. Kalau ada yang merasa nyaman, ada yang merasa justru aduh saya banyak mengalami penurunan dalam terutama masalah relationship seperti itu ya. Kok bisa ada yang berbeda-beda begitu. Baik, kita mulai saja. Saya akan mencoba sedikit menyampaikan bagaimana kita menyikapi perkuliahan daring ini selama masa pandemi ya. Terkait tema kita menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu sebetulnya apa sih? Itu dulu mungkin ya yang harus kita pahami sama-sama ya. Kesehatan mental itu apa sih gitu.
Kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi mental yang di mana kita tidak ada mengalami gangguan. Saya ulangi, kesehatan mental itu adalah kondisi mental di mana kita tidak ada mengalami gangguan atau kecacatan mental. Nah, kalau bicara kesehatan mental, maka kita tidak bisa dipisahkan dari 3 hal yang dalam hal ini mengacu kepada diri kita. Apa saja itu? Itu ada yang namanya kognitif, kemudian ada emosi, dan ada perilaku. Ya. Emosi, kita mulai dari yang emosi dulu. Emosi di sini semua yang terkait dengan hal-hal apa saja yang kita rasakan. Ya, apa yang kita rasakan saat ini? Seperti tadi Mbak Ami tadi mengatakan bahwa saya kok ngerasa ini mulai sosialisasi saya kok makin lama makin berkurang ya kontak dengan teman-teman seperti itu. Di sisi lain Mas Ahmad Roja mengatakan saya nyaman ya seperti itu. Nah ini yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kalau emosi ini diri kita sendiri yang paling tahu gitu ya, apa yang kita rasakan saat ini gitu. Lalu yang kedua adalah kognitif terkait dengan apa yang kita pikirkan. Ini kembali lagi yang paling tahu diri kita, bagaimana kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita selama ini adalah orang yang selalu berpikir negatif atau kebalikannya, orang yang selalu berpikir positif. Ini di masa-masa seperti ini kalau orang yang biasa berpikir negatif ini akan semakin membahayakan dirinya sendiri. Ini nanti yang justru yang mengkhawatirkan bisa munculnya nanti yang namanya stres, bahkan sampai kepada yang namanya depresi dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau orang yang selalu berpikir positif, nah ini saya rasa cenderung tetap bisa menjalani perubahan-perubahan ini dengan baik seperti itu. Kemudian perilaku, ya perilaku ini tentunya akan berpengaruh ya. Dari aktivitas keseharian kita yang selama ini kita udah tahu kalau yang namanya mahasiswa berangkat dan pulang kuliah itu adalah hal yang menyenangkan gitu ya. Sekarang ini sudah tidak lagi bisa dilakukan dengan seperti biasanya gitu ya. Semuanya dilakukan di rumah saja, work from home ya. Seperti itu. Jadi dengan 3 hal ini akan mempengaruhi nanti bagaimana kondisi mental seseorang seperti itu. Itu untuk yang kesehatan mental. Sekarang saya mau ke yang ke perkuliahan daringnya ya. Tadi yang kesehatan mental yang saya sedikit jabarkan. Sekarang ke perkuliahan daring. Perkuliahan daring itu teman-teman sekalian ya, Mas Roja, teman-teman sekalian yang sebagai mahasiswa semuanya tentunya sudah mengetahui bahwa perkuliahan daring itu adalah kegiatan perkuliahan tatap muka ya yang dilakukan secara langsung ya, perkuliahan tatap muka yang dilakukan secara langsung. Tapi sekarang selama 1 tahun ini boleh dibilang ya hampir 2 semester ini perkuliahan yang selama ini kita lakukan dengan tatap muka yang secara luring itu beralih kepada perkuliahan daring seperti itu. Nah, dengan perubahan-perubahan ini dari perkuliahan yang biasanya luring menjadi daring, ini tentunya membuat kita tiba-tiba ya mungkin masih ingat semua ya di awal-awal kita semuanya harus membatasi kegiatan kita karena memang ada aturan dari pemerintah ya yang membuat kita akhirnya seperti orang yang gagap ya. Kegagapan yang kita rasakan ini ya, terkesan seperti kita memang tidak siap untuk menerima situasi yang terjadi saat ini gitu ya. Perubahan yang terjadi itu membuat kita tidak siap ya, tidak siap terutama bagi pelajar dan mahasiswa itu tidak siap itu lebih kepada perubahan dalam pembelajaran, model pembelajaran ya. Aktivitas keseharian seorang pelajar, mahasiswa itu semuanya berubah ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Biasanya kalau hari-hari yang menyenangkan itu bagi seorang pelajar ataupun mahasiswa adalah
ketika berangkat dan pulang sekolah, ketika berangkat dan pulang kuliah, itu menyenangkan sekali ya, bisa bareng dengan teman-teman seperti itu ya. Kemudian kita nggak lagi bisa belajar yang namanya di kampus, di kelas, semua belajar dilakukan di rumah saja seperti itu. Kemudian tidak bertemu dengan teman-teman, ya, tidak lagi bisa bertemu dengan teman-teman seperti biasa kalau kita datang ke kampus gitu, ya. Kalau bertemu dengan teman-teman semuanya lewat pakai media semua ya, harus lihat handphone dan sebagainya ya. Dan yang terakhir mungkin juga yang paling nggak mengenakan nih, dimanapun kita kan butuh bermain misalnya ya, sama teman-teman bermain kemana gitu ya, cari tempat-tempat untuk biasanya nongkrong nih kalau anak mahasiswa ya, nongkrong sambil mengerjakan tugas dari dosen ya. Sekarang kalau mau nongkrong udah nggak bisa lagi ya sebebas seperti yang sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, kegagapan-kegagapan itu tadi yang biasanya kita lakukan tanpa ada batasan-batasan ya, larangan-larangan seperti itu, itulah yang membuat banyak kita merasa jadi frustrasi, sampai kapan sih seperti ini, seperti itu ya, ada perasaan begitu mungkin ya, yang membuat kita karena kelamaan mungkin di rumah ya, semua aktivitas dilakukan di rumah, itu membuat kita merasa jenuh ya. Kemudian apalagi cemas ya, cemas tadi merasa mungkin takut, ini saya mengikuti perkuliahan dari secara daring ini, saya lebih banyak nggak pahamnya ini daripada pahamnya, mungkin begitu yang banyak dirasakan mahasiswa sekarang ya, karena keterbatasan itu tadi. Misalnya kalau dulu kita waktu luring ya, kalau ada yang nggak paham, kita bisa dengan bebas ya ngobrol sama dosen kita, bertanya ya, sampai kita betul-betul merasakan menemukan jawabannya begitu ya. Kalau sekarang kan semuanya terbatas begitu. Nah, kecemasan tidak bisa mengikuti perkuliahan, kemudian kecemasan, aduh teman-teman semakin menjauh nih dari saya rasanya gitu. Ya bakal masih ada nggak ya teman yang ingat sama saya gitu. Teman-teman yang lain merasakan hal yang sama nggak dengan yang saya rasakan gitu. Akhirnya karena sering berpikir yang seperti itu kan membuat kita cemas ya, bisa menjadi stres juga ya. Yang ini nantinya tentu akan mengganggu kepada semua aktivitas kita gitu, mengganggu pada semua aktivitas kita sendiri gitu ya, yang harusnya kita bisa melakukan hal-hal yang lain karena sibuk memikirkan hal-hal yang sebetulnya kita sendiri bisa mengatasinya, itu jadi akhirnya kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang sebetulnya itu masalah yang kecil yang kita bisa selesaikan sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini gitu? Kembali kepada judul kita tadi, topik kita, menjaga kesehatan mental gitu. Menjaga kesehatan mental ya. Caranya bagaimana menjaga kesehatan mental ini? Nah, seperti tadi di awal yang saya sampaikan, 3 hal yang nggak boleh kita lupakan ya. Apa itu? Lakukan yang paling penting dulu, coping ya. Coping, apa itu coping? Coping itu kemampuan kita untuk mengatasi dan mengendalikan situasi yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau tadi Mbak hostnya, saya kok bilangnya Mbak host ya, merasakan saya cemas nih, teman-teman jangan-jangan makin menjauh nih sama saya. Nah, kita yang paling tahu, saya harus ngapain ini gitu. Saya harus ngapain ini gitu. Ya, jadi yang pertama emosi. Kendalikan dulu emosi kita, ya. Saya di awal juga tadi sudah sampaikan bagaimana supaya kita tahu dengan emosi kita, ya. Kenali dulu diri kita, kenali diri kita sendiri, ya. Caranya bagaimana mengenali diri kita gitu. Tadi saya contohkan juga, selama ini kita orang yang selalu berpikir positifkah? Selalu orang yang selalu berpikir negatifkah? Kita yang paling tahu ya. Kalau orang yang selalu berpikir negatif biasanya kecemasannya lebih tinggi seperti itu daripada orang yang selalu berpikir positif. Orang yang positif itu biasanya selalu happy ya. Ada masalah dia yakin dia bisa selesaikan seperti itu. Yang kedua, coping emosi dengan
berusaha menyelesaikan setiap masalah yang menurut kita itu mengganggu pikiran kita gitu, mengganggu pikiran kita. Coba untuk selesaikan. Ya, kita yang paling tahu gitu ya, gimana cara mengatasinya. Misal kalau kita udah merasa stagnan dengan tugas-tugas perkuliahan ya yang biasanya ya saya tidak pungkiri banyak keluhan mahasiswa yang mengatakan bahwa Bu kok malah daring ini kuliahnya malah tambah banyak tugas ya gitu. Ya, kayaknya saya salah satunya Bu. Oke. Yang mengalami itu. Kok tambah banyak ya tugasnya gitu ya. Nah ini yang kita semua harus apa ya bisa pahamin itu, maksudnya karena ini semua dalam keterbatasan ya. Ada tuntutan lain yang nanti mungkin akan saya singgung ya. Ada tuntutan lain ya. Jadi di masa pandemi ini orang-orang semua harus mulai mandiri gitu, harus mulai mandiri. Jadi dosen itu memberikan tugas ini karena nggak bisa 100% memberikan semuanya kepada mahasiswanya dengan segala keterbatasan ini gitu. Jadi coba untuk kalau kita sudah stagnan dengan tugas-tugas itu, berhentilah, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikannya gitu ya. Ini jadi berusaha untuk mengetahui masalah yang membuat kita stagnan atau jenuh gitu ya. Kemudian berusaha menyelesaikan permasalahan, jangan ditumpuk gitu. Orang yang suka menumpuk masalah ini nanti seperti bom, pada saatnya dia akan meledak. Olahraga. Sekarang lagi tren ya, sepedaan ya. Kalau mau sepedaan jangan begal sepeda orang gitu. Kalau mau sepedaan jangan sampai membegal sepeda orang gitu ya. Olahraga kan nggak mesti sepedaan. Ya jogging jalan pagi itu udah cukup buat kita, 30 menit saja setiap hari kita lakukan. Apalagi tidur yang cukup, jangan begadang. Ini anak mahasiswa paling seneng nih biasanya begadang ya. Kumpul bareng teman di satu tempat ya, katanya membahas tugas, lebih banyak biasanya ngobrolnya daripada bahas tugasnya ya. Nanti hasil tugasnya paling 3 lembar gitu ya. Ngumpulnya sampai 3 jam gitu ya, ngumpulnya sampai 3 jam ya. Jadi tidur yang cukup bukan berarti jadi kaum rebahan ya. Bukan berarti jadi kaum rebahan. Kata Ibu harus tidur yang cukup gitu ya. Tidur yang cukup akhirnya kebanyakan tidur jadi kaum rebahan. Bukan seperti itu. Tidur yang cukup buat kita yang orang dewasa, setidaknya tidur 7 jam pada malam hari itu sudah bisa ya. 6-7 jam itu sudah cukup baik untuk kesehatan kita. Kemudian apalagi? Terkoneksi dengan teman tuh jangan lupa ya, silaturahimnya tetap dijaga sama teman-temannya seperti itu. Dan yang paling penting bersyukur. Ini nggak bisa, hidup kita ini nggak bisa kita lepas dari yang namanya bersyukur ya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini pun kita harus bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Saya banyak sekali menemukan mahasiswa-mahasiswa termasuk teman-teman saya yang tadinya tersendat dalam urusan mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, ternyata akhirnya selesai di masa pandemi ini gitu ya. Karena apa? Banyak di rumah yang tadinya kita ketika di masa luring untuk menyentuh yang namanya skripsi, tesis, disertasi, itu nggak punya waktu gitu ya, sehingga yang harusnya sudah selesai kita belum selesai juga. Tapi karena kita banyak di rumah, kita lagi akhirnya bisa menyelesaikan yang paling penting sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa tentunya. Terakhir masalah kognitif, ya. Nah ini tadi ya yang sudah tadi disinggung. Ini kita masuk di masa era revolusi ya, 4.0 ya, di titik 4.0 ya. Kita harus melakukan disrupsi milenial ya. Disrupsi milenial itu kita mulai harus melakukan perubahan dari sisi pola berpikir dan cara belajar ya. Kalau yang selama ini kita luring, kita harus siap dengan daring dan tidak menutup kemungkinan
metode belajar dengan daring ini akan nanti keterusan kemungkinan nanti gitu ya. Dan ini adalah masa yang merupakan kesempatan bagi kita yang gaptek ya untuk mulai belajar beradaptasi dengan teknologi. Ini salah satu yang sudah kita lakukan. Biasanya kita mungkin akan membuat forum-forum kecil ya, forum diskusi kecil seperti ini secara tatap muka langsung. Tapi sekarang karena kondisinya yang begini, ini sudah salah satu bentuk ya kita melakukan adaptasi dengan teknologi. Tidak berarti dengan masa pandemi kita tidak melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa UIN pada hari ini itu sudah bagian dari berbuat kebaikan seperti itu. Mungkin ini panjang lebarnya saya sebagai mungkin untuk kalau mau ada yang bertanya, monggo silahkan gitu ya. Ini pengantar saya sebagai terkait tema kita pada hari ini, menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini, ya, terutama untuk anak mahasiswa. Begitu mungkin, Mbak. Ya, sangat menarik ya Bu, kita membahas emosi, perilaku, dan kognitif hari ini. Tapi kalau boleh saya membagikan pengalaman teman-teman nih Bu dalam 1 tahun perkuliahan daring ini. Memang untuk beradaptasi itu nggak gampang ya Bu, masih dalam beradaptasi lah sekarang. Nah tadi kebetulan Ibu menyinggung tentang kita nih mahasiswa yang suka nongkrong ngerjain tugas bareng teman-teman di luar itu kan saat ini sangat tidak terjadi lagi gitu Bu. Nah sedangkan beberapa teman itu metode belajarnya mungkin memang seperti itu sejak dulu. Nah, untuk berdamai dengan keadaan seperti itu agak sulit, Bu. Ini saya juga sih sebenarnya agak sulit untuk beradaptasi lagi. Nah, kira-kira bagaimana sih, Bu, tipsnya biar kita bisa berdamai nih dengan keadaan saat ini? Karena jujur saja, Bu, sampai sekarang sudah 1 tahun ini, saya masih tetap membutuhkan teman-teman untuk berdiskusi secara langsung dalam menyelesaikan tugas. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya, Mbak. Barusan tadi yang saya sampaikan, saat ini kita berada di era revolusi, ya, di era revolusi di mana disrupsi milenial itu dituntut sama kita. Harus sudah mulai ada terjadi pergeseran pola berpikir dan pola belajar. Di sini kita diminta untuk cobalah untuk mulai mandiri, ya. Coba untuk hal-hal yang kecil yang sebetulnya kita bisa selesaikan, apakah kita tetap harus perlu kumpul dengan teman untuk mendiskusikannya? Seperti itu. Coba kita mungkin mulai meminimalkan pertemuan dengan teman, caranya dengan kita coba, misalnya seperti tadi Mbak katakan, saya tetap butuh teman-teman. Oke, kalau tetap butuh dengan teman-teman, coba berapa orang teman yang akan kumpul biasanya? Misalnya 5 orang. Bagi dulu tugas. Kalau memang misalnya ada tuntutan kita harus kerja kelompok misalnya, bagi tugas berlima ini gitu. Coba masing-masing mengerjakan, bertanggung jawab dengan tugas tugas yang akan kita kerjakan ini yang sudah dibagi tadi. Ya, misalnya kita harus membuat satu paper atau makalah gitu. Itu biasanya mahasiswa kalau udah dapat tugas bikin makalah pasti kerja kelompok gitu ya kan. Nah, coba masing-masing ada ketua kelompoknya dibagi ya, bagi jadi sesuai dengan jumlah kelompoknya ya, tanggung jawabnya apa. Kerjakan dulu masing-masing di rumah. Sudah hal-hal yang membuat kita nggak paham kita bisa komunikasikan by phone atau WA. Ya, nanti kalau udah setengah mateng gitu ya, udah setengah mateng hasilnya, baru kita ketemu. Yang tadinya kita hal-hal kecil, kita kumpul sama temen berdiskusi, ya kan? Ini enggak, ya. Jadi mungkin untuk menyelesaikan satu tugas makalah dari dosen kita bisa ketemunya misalnya sampai 4-5 kali misalnya ya. Ini cukup 2 kali saja. Pertama ketika setengah mateng tugasnya jadi ya. Kita ketemu gitu ya kan. Lalu
diselesaikan lagi ya, apa yang kurang disempurnakan di rumah masing-masing lagi. Setelah sempurna ketemu. Jadi yang tadinya 5 kali ketemu jadi cukup 2 kali saja ketemunya. Nah, itu saya rasa untuk kondisi seperti ini itu udah satu cara untuk menjaga kondisi diri kita sendiri tetap sehat. Di sisi lain, relationship kita dengan teman-teman tetap terjaga. Di sisi lain lagi, kita justru jadi semakin mandiri karena apa? Tidak tergantung sama teman-teman gitu. Sekali lagi yang harus diingat bahwa sekarang adalah era revolusi, disrupsi milenial, ya. Siapa-siapa yang nggak bisa untuk belajar untuk mandiri, kuat, tangguh, akan tergilas seperti itu. Ya, tuntutannya sekarang memang banyak. Jadi kita semua memang ini mungkin cara Tuhan yang untuk membuat kita menjadi sosok-sosok yang tangguh gitu. Kalau enggak kita jadi sosok yang kayaknya terlalu manja gitu ya. Ini boleh kita jangan kita negatif gitu dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Justru ini cara Tuhan mendewasakan kita, membuat kita menjadi tangguh gitu. Ya mungkin itu jawaban dari Ibu. Ya. Jadi mandiri gitu ya, mandiri. Coba untuk mandiri gitu. Walaupun itu kerja kelompok, gimana caranya supaya karena nanti sistem penilaian dari dosen pun seperti itu, Mbak. Ya. Jadi namanya kerja kelompok tidak berarti satu kelompok itu akan mendapatkan nilai yang sama baiknya. Misalnya dapat 70 semua akan dapat 70 atau dapat 80 semua akan 80, tidak. Gitu ya, semua akan kembali kepada yang saya tadi sampaikan gitu, tugas kelompok misalnya seperti itu. Nanti mungkin bisa jadi si A bisa dapat 90, si B cuma dapat 60 misalnya gitu. Ini akan kembali kepada yang tadi saya sampaikan itu ya, bahwa kemandirian kembalinya pada kemandirian. Dengan mandiri maka setiap individu, setiap siswa itu akan punya keunggulannya masing-masing gitu. Yang nggak mau mencoba untuk mandiri ya akan tergilas seperti itu. Itu mungkin Mbak Ami. Iya, terima kasih Ibu. Jadi memang benar ya Bu, mau nggak mau kita memang harus mandiri di era sekarang ini. Karena memang kita dituntut untuk beradaptasi, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Apalagi saya dengar wacana yang ada itu katanya pandemi ini berlangsung sampai 10 tahun ke depan Bu. Jadi memang harus bisa mandiri dari sekarang ya Bu? Iya, harus dari sekarang. Iya, juga beradaptasi itu tadi gitu. Dari sisi kesehatan saja dulu ya. Kalau kita nggak bisa menjaga kesehatan kita ya maka kita akan lemah gitu, akan lemah seperti itu. Terkait penilaian yang Ibu bahas tadi ya Bu, dari dosen ke mahasiswanya. Kan itu bagian dari hope ya Bu, harapan kita untuk mendapatkan nilai baik dari kerja keras kita. Kebetulan kemarin kita dari KMP membuka Q&A di Instagram. Kebetulan ada teman kita yang nanya kalau dia itu sebenarnya sudah mengerjakan tugas nih Bu dengan semaksimalnya dia, presensi masuk 100%, UTS dikerjakan dengan baik, terus review jurnal dengan baik juga, UAS semuanya dikerjakan dengan maksimal, tapi dengan segala tugas yang menumpuk juga dikerjakan dengan maksimal, tapi ternyata nilai yang keluar itu di luar ekspektasi. Bahkan ada yang dapat error, ada yang dapat C, ada kebetulan yang nanya ini dapat B, dan itu kecewanya luar biasa Bu. Jadi itu menurut saya sangat mengganggu mental sih Bu untuk kerja keras kita yang sudah sedemikian rupa itu, tapi ternyata dari hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, kira-kira teman-teman kita yang seperti itu gimana Bu? Baik. Untuk berdamai, ya. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Curhat ya. Iya. Curhat ini. Iya, baik. Saya rasa ini kembali lagi kepada sebagai mahasiswa saya ketika luring dan daring ya itu akan sama saja ya. Ada kontrak mahasiswa ya, ada kontrak mahasiswa itu coba diingat kembali, jangan lupakan itu gitu. Jika luring ada kontrak itu isinya biasanya
lebih kepada kesepakatan-kesepakatan dalam deadline tugas, keterlambatan kehadiran, seperti itu dan lain sebagainya, gitu ya. Kita di sini harus bisa juga menerima ya kondisi bahwa jangan berarti dengan daring itu terabaikan, enggak. Karena kalau itu terabaikan, ini akan membuat kita nanti jadi orang yang sesuka-sukanya membuat aturan gitu loh. Kita jadi orang yang nggak teratur. Sebetulnya kan aturan itu dibuat ya, kesepakatan atau kontrak mahasiswa itu dibuat kan supaya kita lebih tertata gitu ya dalam menjalani perkuliahan. Aturan itu kan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, kan begitu ya. Nah, seperti tadi saya katakan, salah satunya adalah deadline ya, pengerjaan tugas. Bisa jadi ya kurangnya poin si mahasiswa ini karena dia tidak mengikuti kesepakatan deadline misalnya. Dosennya udah memberikan kesempatan pada mahasiswa misalnya, ini mau dikumpulkan kapan? 2 minggu ya Bu? Oke, 2 minggu. Jam berapa kita kumpulkan? Jam 10 Bu. Oke, jam 10. Ternyata dia udah 2 minggu ngumpulkannya lewat dari jam 10. Walaupun 5 menit, Bu, cuma telat 5 menit, masa sih Bu? Gitu ya, nggak bisa ditolerir gitu. Nah, mulai deh biasanya mahasiswa jaringan di tempat saya lagi terganggu Bu, misalnya mulai tuh berdalih ya kalau udah kayak begitu ya. Itu alasan yang paling sering digunakan sih. Itu paling sering, padahal di tempat dia nggak ada apa-apa masalahnya gitu ya. Sering itu dijadikan ini untuk berdamai dengan dosennya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika kegiatan perkuliahan misalnya berlangsung, ini mahasiswanya presensi sih gitu, tapi nggak ada nampak sosok orangnya ketika dipanggil-panggil sama dosennya, ini mana ini Mas Ahmad Roja, kok ada ya kelihatan namanya, dipanggil-panggil nggak ada gitu orangnya, ternyata udah entah kemana tapi presensi gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu. Jadi banyak hal lah gitu. Saya yakin dosen itu tidak akan sembarangan memberikan nilai gitu, karena dia juga nggak mau mahasiswanya buruk ya dalam pencapaian nilai. Tapi tolong juga diingat ya, apakah nilai itu betul-betul ketika kita mendapatkan nilai B kita merasa betul-betul sampai yang seperti Mbak Ami sampaikan, membuat kita harus sampai down seperti itu ya, harus merasa terpukul sekali, aduh kok cuma dapatnya B, terus mau dapatnya apa sih gitu. Haruskah nilai kita semuanya A? Gitu. Apakah harus nilai kita semuanya A gitu. Kok kita seperti orang yang tidak yakin dengan diri kita bahwa kita itu nilai itu memang yang diharapkan mahasiswa gitu ya, baik gitu, karena itu jadi sebuah kebanggaan ketika nanti dia mungkin bisa mendapatkan predikat cum laude gitu, seperti itu. Tapi itu kan tidak semata-mata gitu ya. Maksud saya begini, coba kita perhatikan kembali range nilai, kan itu biasanya di dalam kontrak kuliah itu kan ada nanti ya, nilai A itu dari kisaran nilai 85 misalnya sampai 100 misalnya. Coba diperhatikan apakah dengan range B itu berarti buruk sekali prestasi kita? Enggak gitu. Enggak seperti itu gitu. Ya. Dan saya rasa itu tidak jadi sebuah alasan yang membuat kita harus terus merasa terpuruk dengan nilai kita yang cuma mendapatkan B. Harusnya tetap bersyukur. Saya rasa B itu udah cukup baik ya. Lalu nilai yang baik itu milik siapa? Apakah milik dosen semata? Enggak gitu. Enggak mesti dosen yang dapat nilainya 100, salah besar juga seperti itu gitu. Tapi akan banyak sekali lah aspek yang membuat kenapa si A mendapatkan nilai C, B, A gitu ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang dapatkan nilai C, itu kemungkinan besar memang dia banyak hal yang tidak dia penuhi sebagai mahasiswa terkait tanggung jawab dia. Itu ya. Hal yang lain lagi mungkin sebagai
contoh. Kadang-kadang mahasiswa mungkin menganggap ini nggak akan dikoreksi oleh dosennya gitu, tugas-tugasnya gitu. Padahal nggak semua ya dosen saya rasa pasti akan mengkoreksi lah, nggak mungkin nggak mengkoreksi, kalau nggak dia bagaimana mau melihat kemampuan siswa ini gitu. Ada mahasiswa kadang yang membuat tugas tuh isinya panjang lebar, tebal, tapi tidak kepada esensinya misalnya, atau bahkan ya saya pernah itu mendapatkan ya selama masa daring ini ketika pengumpulan tugas ya, saya lihat nggak ada apa-apa isinya, kosong gitu. Loh, ini kok cuma dikirimkan cuma nama doang gitu ya, mana isinya gitu. Ya kan saya itu membuat kita dosen ya mungkin kok begini gitu. Ya. Ketika dibuka itu ya ininya tugasnya kok nggak ada gitu. Hanya lembaran kertas kosong. Nah ini tentunya dosen nggak bisa memberikan nilai A. Ya, B, C saja pun berat memberikannya karena nggak ada tugasnya gitu. Ya, seperti itu. Ya. Berarti ini memang lebih ke introspeksi diri ya Bu, muhasabah. Sebenarnya benar layak nggak sih kita dapat nilai yang kita harapkan ini? Betul. Sebetulnya dosen pun cukup bertoleransi kok untuk keadaan ini, termasuk kepada mahasiswanya sendiri gitu ya. Kita bisa kok menerima keterbatasan semua ini gitu. Yang paling penting di sini jangan sampai mahasiswa itu apa yang udah disepakatin itu ya ditepati lah, itu saja gitu. Kalau ada tugas ya diselesaikan seperti itu. Ya. Tetap berusaha memberikan kualitasnya tetap dijaga gitu, jangan juga asal jadi gitu ya. Ya, jangan copy paste. Itu dosen mungkin akan tahu copy paste. Nah, lagi begini lah paling enak deh copy paste ya kan tugas-tugasnya seperti itu. Ya. Copy paste itu jalan ninja buat orang-orang. Nah, itu kan berarti kan kembali lagi kepada kemandirian ini. Gimana mau masuk kepada disrupsi milenial ya kan nggak bisa gitu. Ya. Revolusi 4.0 itu karena kita sendiri misalnya hanya dengan hantaman yang begini aja kita udah langsung down seperti itu ya. Jadi itu mungkin riak-riaknya kenapa mahasiswa diberikan nilai A, B seperti itu. Begitu? Jadi gitu ya teman-teman. Jadi nilai yang kita dapat ini ya gitulah sepantasnya kita dapat. Jadi kalau misalnya mau protes atau kecewa dengan itu, balikin lagi deh ke diri kita, bener nggak sih? Emang udah pantas nggak sih kita buat nuntut nilai yang lebih baik dari hasil kerja kita? Kayak gitu ya Bu? Iya betul. Dan yakinlah gitu ya. Dengan kita nilai B itu kan kita akan membuat kita semakin kok saya cuma dapat nilai B ya gitu. Itu membuat kita jadi semakin kepengen tahu lagi. Iya, untuk memperdalam kajian itu sendiri gitu. Siapa tahu justru dengan nilai B itu memberangkatkan kita menjadi orang yang hebat malah gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Saya kasih contoh misalnya, ada yang benci banget kalau ketemu dengan pelajaran matematika, statistik gitu. Ya. Saya mau milih jurusan ini supaya terhindar dari yang namanya pelajaran statistik. Di mana kuliah yang nggak pakai mata kuliah statistik? Tidak ada. Semua jurusan mau kuliah pasti ada statistiknya, pasti ada hitung-hitungannya gitu. Karena apa? Ini nanti terkait dengan apa? Tugas akhir kita, skripsi, ya, tesis, disertasi, yang kuantitatif nanti kan akan belajar itu. Mau nggak mau kan belajar, harus belajar kan. Akhirnya apa? Dia bisa dapat nilai skripsi, tesis atau disertasi nilai A. Padahal bagian dari yang dia selesaikan dari tugas itu, dari skripsi, tesis atau disertasi itu dia sudah belajar yang namanya statistik, coba, iya kan? Nah, jadi justru itu yang mengantarkan kita jadi baik gitu, belajar lebih fokus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Iya, terima kasih Ibu.
Nah, buat teman-teman nih, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang ingin tanya, boleh langsung raise hand aja, terus di-unmute, atau boleh juga ditulis di kolom komentar. Ditunggu ya, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bu, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bu. Bagaimana ya, Bu? Bagaimana cara menghilangkan rasa minder di diri kita nih ketika Zoom kayak gini, virtual meeting kayak gini? Kadang tuh kita pengen banget nanya, tapi ngelihat pertanyaan teman-teman sebelumnya itu kesannya udah wow banget gitu loh, Bu. Terus kita tiba-tiba mau nanya, terus ciut nyalinya, ini pertanyaan saya layak ditanyakan nggak ya? Atau, wah pertanyaan dia lebih keren nih daripada saya, nggak usah lah nanti jomplang gitu. Itu kira-kira gimana, Bu, cara menghilangkan rasa minder seperti itu? Sebetulnya kan orang bertanya itu kan karena adanya ketidaktahuan ya. Apakah kita mau terus-terus penasaran dengan ketidaktahuan kita itu? Benar nggak? Kalau kita nggak jadi bertanya sampai acara selesai, kita, aduh aku tadi kok nggak bertanya ya, gitu ya. Iya, jadi kan? penasaran sendiri. Padahal sebuah forum itu dibuat kan untuk kita sama-sama berdiskusi. Berdiskusi itu kan untuk kita saling berbagi dan menerima, kan begitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu membuat kita merasa minder gitu ya. Mungkin kita merasa, wah ini keren banget ya pertanyaannya. Ya, mungkin teman kita yang ketika menyampaikan pertanyaan itu sampai muter kemana-mana dulu bercerita, baru ke poinnya gitu ya. Dia mungkin unggul dalam kecerdasan secara linguistik ya, komunikasinya bagus ya, sehingga dia ketika menyampaikan itu terkesan ya keren sekali gitu. Padahal sebetulnya kalau kita telusurin pertanyaan dia itu mirip-mirip dengan apa yang mau kita tanyakan gitu ya. Justru sebetulnya Mbak, ya di forum-forum seperti ini kita bertanyalah gitu, langsung saja ke poinnya, nggak usah muter kemana-mana gitu. Saya yakin narasumbernya pasti paham dan justru lebih enak, lebih mudah memahaminya seperti itu dengan orang yang langsung to the point daripada muter kemana-mana gitu. Jadi percaya diri lah gitu. Yakin gitu bahwa pertanyaan kita pasti akan direspon. Ya, di sebuah forum nggak mungkin ada pertanyaan yang tidak akan direspon gitu. Dengan begitu kita yakin kita akan direspon oleh si narasumber atau audiens yang lain, itu membuat kita akhirnya punya keberanian untuk bertanya. Yakin pasti akan direspon gitu aja. Ya, nggak mungkin orang tidak merespon pertanyaan kita sesepele apapun, maaf ya. Misalnya mau bertanya, Ibu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu, misalnya, Ibu apa sih yang dimaksud dengan kuliah daring itu apa sih Bu, misalnya seperti itu, ya pasti akan dijawab gitu. Daring itu apa ya, kok saya baru dengar gitu. Atau misalnya sekarang anak mahasiswa suka pakai istilah-istilah gaul ya. Saya juga sempat bertanya, kaum rebahan, apa sih kaum rebahan? Itu saya harus bertanya sama anak muda juga gitu. Kalau enggak nanti saya ketika menyampaikan kuliah, kaum rebahan, apa ya kaum rebahan? Oh begitu. Ternyata ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru anak-anak sekarang gitu ya, kita ini gitu ya, di masa pandemi ini ya, lebih banyak di rumah sambil tiduran, makan tidur seperti itu, nonton televisi seperti itu ya. Itu pasti akan dijawab gitu. Itu Mbak, jangan bertahan dengan pertanyaan yang ada dalam benak kita. Bertanyalah. Ya, jadi tetap harus berani ya Bu, biar nggak penasaran nih pulangnya. Iya, itu untuk melegakan kita sendiri ya. Jangan menumpuk masalah seperti tadi. Jangan menumpuk masalah Ya, gara-gara lagi jangan menumpuk masalah. Ini ada pertanyaan dari Mas Kurozi. Saya bacakan ya Bu. Silakan. Katanya, mohon maaf Ibu, saya merasakan selama masa pandemi ini emosi saya sering terkontrol, sering marah dibanding sebelumnya. Belajar jadi cepat bosan. Bagaimana ya Bu solusinya? Ya, baik. Ya. Tadi kita sudah panjang lebar ya bercerita bahwa 3 hal ini salah satunya adalah emosi, kognisi, dan
perilaku ya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi gitu ya, itu memang akan membuat kita menjadi labil, cenderung marah. Cenderung marah itu sebetulnya kan karena kita mungkin bingung ya di masa pandemi ini, bingung mau ngapain, kita nggak bisa menyelesaikan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita alami gitu. Tadi udah saya sampaikan bahwa kalau kita marah ya pasti ada sebabnya gitu. Kalau kita marah-marah tanpa sebab nih perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri. Cobalah untuk mengenal diri kita. Coba untuk mengenal diri kita. Coba untuk juga mencari tahu ya apa yang membuat saya ini marah gitu. Kalau kita sudah yakin rasanya tidak ada pemicu kemarahan kita, misalnya karena ada orang yang membohongi kita, misalnya gitu, nggak ada, misalnya semua it's okay, baik-baik saja gitu. Tapi tiba-tiba kok saya jadi gampang marah, tersinggung. Itu bisa jadi karena itu tadi, kejenuhan itu tadi, kejenuhan yang terlalu banyak di rumah, akhirnya kita cara berpikir kita ya, kemudian informasi juga udah tidak banyak yang kita dapatkan, kita nggak banyak berhubungan dengan orang di luar sana, itu yang memicu akhirnya ketidakstabilan emosi psikologis kita muncul gitu. Nah kalau udah kayak gitu ya udah seperti itu tadi yang saya sampaikan, pergilah keluar, tetap jaga protokol kesehatan, jalan-jalan di luar sana ya. Kalau kita tinggal di desa ya, seperti saya tinggalnya masih di desa, masih ada sawah. Jalan-jalan di pematang sawah itu ya, sambil mencoba kembali mengingat-ingat gitu ya. Apa sebetulnya yang bisa saya lakukan untuk mengisi hari-hari saya daripada kita stagnan seperti orang yang bingung nggak tahu mau ngapain gitu. Coba bikin perencanaan yang baru. Sebagai mahasiswa misalnya, banyak sekali plan-plan yang bisa kita lakukan. Misalnya, cobalah mulai belajar misalnya membuat tulisan-tulisan yang bisa dipublish misalnya gitu, membuat kita suka apa gitu, kita punya hobi apa, inilah momennya gitu untuk kita mengembangkan hobi-hobinya kita gitu ya. Yang suka otomotif, mulailah gitu hobinya ditekunin gitu di masa sekarang ini gitu, karena kita punya banyak waktu luang gitu ya. Biasanya kalau kita sudah menyibukkan diri dengan hobi itu kita bisa lupa dengan waktu ya, kita bisa lebih bersahabat gitu ya. Coba mulai dari hobi saja dulu gitu, menyibukkan diri, buat plan-plan ke depan apa gitu. Tapi yang paling dekat menurut saya itu kembali kepada hobi kita. Kita lihat kan orang yang tadinya nggak suka menanam gitu ya, mulai ya membeli tanaman-tanaman ya, sehingga nggak heran ya, harga tanaman tiba-tiba kok bisa jadi selangit ya. Tanaman A yang tadinya harganya cuma mungkin hanya 20.000 perak gitu ya, itu bisa berapa kali lipat harganya gitu ya. Orang jadi bercocok tanam seperti itu ya, dan lain sebagainya. Yang suka masak gitu ya coba mulai mengeksplor hobi masaknya ya, lalu jual ke orang-orang ya. Kita mengantarkan makanan yang mungkin kita punya resep unggulan ya, kita tawarkan orang dengan cara mengantarkannya ke rumah-rumah, kesibukan sendiri gitu. Ya itu salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu ya, Mbak Ami. Jadi seperti itu ya Mas Furozi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Furozi. Harusnya sih udah bisa. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ini ada sama-sama Mas Furozi. Ya, kemudian ini ada dari Mbak Rahmadi Tani yang lagi raise hand. Boleh langsung di-unmute aja, Mbak. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan saya untuk bertanya di sini. Mohon maaf ya Bu, saya tidak menyalakan videonya. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan mata kuliah, bagaimana sih kita ini bisa mengelola antara obsesi untuk sempurna dalam hal tugas, dalam mengerjakan tugas seperti itu, karena
Yang sering dialami itu kalau secara pribadi saya itu bukan pada output nilainya, Bu, tapi proses gimana sih aku bisa mengerjakan tugas ini dengan baik gitu. Kadang itu malah efeknya itu bisa cemas, psikosomatis, deg-degan, kayak dikejar-kejar deadline dan sangat tidak enak gitu loh. Nah, ini beberapa hal juga sudah saya pernah lakukan untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satunya merefleksi diri sendiri, terus kayak meditasi gitu loh, Bu, self hipnoterapi. Nah, tapi beberapa kali saya juga sering melakukan jurnal harian. Jadi saya punya jurnal harian tiap hari, saya mau ini plan A, plan B seperti ini. Nah, tapi semua itu juga ternyata tidak memberikan efek yang begitu positif gitu loh dalam diri saya. Karena saya juga seperti itu, kayak dikejar-kejar, rasanya tuh malah cemas gitu. Jadi ya itu unek-unek saya, Ibu. Tolong ini Ibu memberikan pencerahan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawabannya bisa memberikan kebermanfaatan untuk saya dan teman-teman yang lain. Iya, baik Mbak Rahmadita. Terima kasih buat pertanyaannya. Di masa pandemi seperti ini, kita nggak boleh berharap banyak memang. Semua rencana-rencana yang kita susun itu jangan diharapkan bisa sempurna seperti yang kita terjalanin ya, bisa diselesaikan seperti yang kita rencanakan. Nggak bisa seperti itu dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Pertama, ruang gerak kita terbatas. Ya, kita nggak bisa bebas seperti ketika masa di luar masa pandemi sebelumnya gitu. Yang ketika kita misalnya stagnan, kita bisa jumpain teman atau bisa kita ke satu tempat misalnya untuk memenuhi keinginan kita tanda kutip ya gitu. Sekarang semuanya terbatas gitu sehingga ruang gerak kita saja dibatasin gitu. Jadi yang tadi Mbak Rahmadita sampaikan, selama kita sudah berproses ya itu sudah cukup baik, tapi jangan berharap proses yang kita lewatin itu 100% bisa sempurna, enggak. Karena apa? Dengan banyaknya kita di rumah, dengan banyaknya kita berdiam diri di rumah gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu juga akan membuat kita cepat untuk mudah bosan, jenuh gitu ya. Kita lelah gitu. Ya. Ini nggak boleh kita paksakan juga ketika rasa itu sudah datang gitu, rasa lelah itu sudah datang. Berarti yang tadi kita plan misalnya ya, saya harus bisa selesaikan ini, ntar malam pokoknya harus rampung. Tapi ternyata apa? Baru jam 11 siang kita ngerjakan, kita udah mulai stagnan, nggak jalan mau berpikir, ya, mulai datanglah rasa ngantuk, jenuh, nggak bisa mikir, diem berkutat di tempat yang di pekerjaan kita itu, nggak jalan-jalan gitu. Ini kok dari tadi stagnan di sini aja. Kalau sudah begitu jangan bertahan gitu, ya. Coba untuk kita yang paling tahu, sekali lagi kenalin emosi kita gitu. Cobalah untuk merefresh kembali diri kita sendiri gitu. Coba berpindah. Jadi di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk cepat berpindah kegiatan gitu. Paham ya maksudnya Mbak Rahma? Cepat berpindah kegiatan ini maksudnya jangan bertahan di situ gitu. Ya. Berpindah dulu, kalau udah stagnan berpindah dulu ke kegiatan lain, misalnya mengerjakan hobi. Nanti kalau kita udah nyaman, kembali ke kegiatan itu gitu. Jadi space itu jangan kita saklek harus selesaikan, berarti harus selesai seperti yang direncanakan, nggak bisa. Makanya kita harus selalu membuat prepare waktu. Kalau dikaitkan dengan posisi kita sebagai mahasiswa, misalnya oleh dosen kita di deadline tugasnya dikumpulkan besok hari Senin jam 12 malam. Berarti kita harus punya space waktu yang jangan pas jam 12 malam itu kita kelarkan. Kalau bisa sebelum itu kita sudah rampungkan. Maksudnya begini,
Jadi begitu dikasih tugas, cicillah sedikit hari ini ya. Hari ini berapa dulu yang dikerjakan, misalnya ada 10 soal, hari ini kerjakan 2 soal dulu, misalnya seperti itu. Tugasnya misalnya udah dari seminggu yang kemarin itu. Coba itu, sedikit gitu. Yang penting prosesnya kita kerjakan. Saya yakin kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, dosen bisa memahami itu, bisa menerima itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan berharap yang sempurna dengan apa yang sudah kita rencanakan, karena kondisinya sekarang ini memang lagi seperti ini gitu. Ya. Yang penting tetap selalu ada proses sedikit dikerjakan. Mbak Ramadita, kalau masih belum pas, boleh bertanya lagi. Gimana Mbak Rahmadita? Kalau masih belum pas, boleh bertanya lagi, silahkan. Iya, paham Bu. Terima kasih atas inspirasinya. Iya, sama-sama Mbak Rahmadita. Kita buka satu lagi ya Bu. Iya, silakan. Dari Mbak Eva. Silahkan Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu, saya tuh mau pergi sebenarnya kayak gitu, tapi saya penasaran. Jadi mohon maaf nggak buka kamera, nggak on cam. Sebenarnya yang saya tanyakan cukup simpel sih Bu. Ini konteksnya tuh semalam saya tuh ngobrol sama lewat chat juga sih sama teman. Terus dia tuh bilang sebenarnya saya tuh bosan hidup katanya tuh Bu, kayak gitu. Terus saya tuh inget dia tuh pernah suicide attempt sama anxiety-nya parah banget. Terus dia bilang gitu. Terus saya tuh tanya, terus saya tuh jadi mikir kayak gitu ya Bu, kira-kira ada nggak sih Bu korelasinya antara ambisi, antara kebosanan hidup sama ambisi kayak gitu. Soalnya kadang saya tuh juga kalau bosan hidup ya belum sih ya Bu, saya tuh masih ada ambisi serius. Saya masih pengen sekolah lagi kayak gitu. Tapi kalau misal sekarang tuh jadi nggak terlalu muluk-muluk kayak gitu Bu. Jadinya tuh kalau misal ya udah kalau misal bisa dikerjain sendiri, saya kerjain kayak gitu. Terus misal apalagi ya kalau yang sekarang kelihatan itu saya tuh nggak pernah pengen berharap yang terlalu tinggi kayak itu Bu. Itu tuh serius, saya tuh jadi bingung, apa saya tuh juga udah bosan hidup tapi saya nggak nyadar saya udah bosan hidup kayak gitu loh Bu. Jadi tanyanya sih cuma, ada nggak sih Bu korelasinya antara bosan hidup sama ambisi kayak gitu Bu. Kalau tadi udah dijawab ya, ambisi sebenarnya masih ada Bu. Tapi tuh rasanya beda gitu, kayak gitu Bu. Gitu aja sih. Saya terus mungkin bukan minta solusi ya, apa ya kira-kira ya tuh, terus gimana kayak buat saya atau buat yang lain yang ngerasain, atau iya deh minta solusi atau ya minta solusi aja itu Bu. Kami ketawa-ketawa ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Mbak Eva. Baik. Mbak Eva, saya cuma bisa bilang begini. Dan mungkin Mbak Eva bisa ngikutin atau punya apa ya, moto sendiri gitu. Kalau saya di masa pandemi ini yang saya tanamkan ya, saya pribadi ya, moto hidup saya ya mudah-mudahan akan seterusnya gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kehidupannya untuk orang lain. Saya ulangi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kehidupannya untuk orang lain. Tuhan saja bilang, sebesar biji zarrah pun kebaikan yang kamu lakukan pasti akan ada balasannya. Coba, apakah itu tidak cukup untuk menjadi motivasi bagi diri kita untuk berbuat kebaikan? Kenapa harus memilih mengakhiri hidup?
Tuhan saja belum mau mengakhiri hidup kita karena kontraknya memang belum selesai di dunia ini. Coba nanti Mbak Eva atau teman Mbak Eva itu yang mau coba bunuh diri itu kalau memang kontraknya belum selesai di dunia ini, yang ada apa? Mau coba bunuh diri nggak jadi mati. Yang ada menyesal karena mau coba bunuh diri malah jadinya cacat misalnya, mohon maaf gitu ya. Kenapa? Gagal bunuh diri, udah terlanjur nyayat-nyayat tubuh atau apalah misalnya, atau udah terlanjur menjatuhkan diri dari tempat ketinggian ke bawah gitu ya, patah-patah sudah tulang-tulangnya gitu ya. Akhirnya malah nggak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ya. Yang harusnya kita diberi kesehatan oleh Tuhan gitu. Ya. Banyak sekali sebetulnya. Apalagi coba kita perhatikan di sekitar kita di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang susah. Banyak mahasiswa, pelajar ya, mahasiswa terutama yang tidak bisa membayar KRS karena kesulitan ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi. Sampai nggak bisa mau melanjutkan kuliah gitu. Inilah saatnya kita untuk berempati, ya, berbuat kebaikan. Ini ladang ibadah kita ini. Ya, tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa sebuah tujuan yang baik yang dibuat Allah. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Yang terjadi di muka bumi ini semua terjadi atas izin Allah. Tentunya ini bukan sesuatu yang buruk, pasti akan ada kebaikan. Ini kesempatan kita yang selama ini mungkin kalau mau berbuat kebaikan agak sedikit tarik ulur seperti bermain layangan. Jadi all out lah berbuat kebaikan. Ya. Adik-adik kita yang di desa. Ya, kalau Mbak Eva jalan-jalan ke kampung-kampung sana yang tidak tersentuh oleh teknologi, bagaimana mereka mau belajar? Kenapa kita nggak pergi ke sana untuk menjadi relawan, jadi guru, tidak dibayar? Biarkanlah Allah yang membayar semua kebaikan kita itu. Ilmu itu nggak akan berkurang, Mbak. Kalau kita bagikan kepada orang lain, malah akan bertambah terus nantinya. Allah yang akan nanti yang tahu caranya bagaimana menambah ilmu kita itu. Nggak berkurang. Ya. Nggak bisa berbagi secara materi, berbagilah secara ilmu. Semua yang hadir di sini, semuanya orang yang berilmu, orang magister loh, udah punya pengalaman, sudah bisa share ilmu untuk adik-adik kita terutama. Dan sekarang juga pemerintah lagi ada program ya, lagi ada program. Ya, programnya apa? Salah satunya apa? Mengajak mahasiswa untuk menjadi apa? Guru buat adik-adik kita yang di desa-desa yang nggak tersentuh oleh teknologi, yang nggak bisa ikut belajar secara daring, yang nggak bisa, yang nggak punya handphone, yang nggak punya laptop, gimana dia mau belajar? Mau belajar sama orang tuanya juga nggak berpendidikan yang maksimal, cuma lulus SD atau malah nggak lulus sekolahnya misalnya. Kalau nggak dari kita-kita ini yang berbagi gitu, bermanfaat sekali kan. Siapa tahu dengan kita berbagi kebaikan itu tadi, kita dipertemukan dengan banyak orang di luar sana. Orang melihat kita, si Anu melakukan bakti sosial. Itu jadi cara Tuhan untuk mempertemukan kita sama orang-orang yang baik. Kita ketemu apa? Orang-orang yang mungkin katakanlah punya apa ya? Punya sesuatu yang nanti mungkin kita bisa diajak join misalnya gitu. Ikut dong sama saya, bekerja sama saya atau apapun itulah. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Yang Tuhan minta cuman pada kita adalah berbuat kebaikan, cuman itu yang diminta sama Tuhan. Ya, sekecil apapun itu. Jadi obsesi kita mungkin bisa jadi tercapai dengan kita berbuat kebaikan, kita nggak pernah tahu. Ya, kita punya obsesi. Ya, semua niat baik itu pasti Tuhan akan kasih jalannya. Tapi kita nggak pernah tahu, maka berbuat kebaikan lah. Karena Tuhan udah janji, Tuhan nggak pernah ingkar sama janjinya. Sekecil apapun kebaikan yang kamu buat, akan ada balasannya. Nah, mungkin dengan cara berbuat baik itu, semua obsesi kita, mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita bisa kita dapatkan. Saya cuma bisa sampaikan seperti itu, Mbak Eva. Ya, termasuk yang mungkin kesulitan dalam hal ekonomi. Dengan kita berbuat kebaikan, kita nggak pernah tahu. Ada orang yang
membalas apakah dengan sekotak kue, ya, apakah dengan mungkin nanti ada angpau, salaman, ada nanti sekedar uang transportasi, kan itu rezeki. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan di masa seperti ini juga satu lagi, lebih banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Ini juga kesempatan kita ya. Mungkin selama ini ketika di luar masa pandemi ini mungkin kita agak sedikit mungkin kurang banyak barangkali mungkin kedekatan kita dengan Tuhan ya, misalnya kalau sholat misalnya lebih terburu-buru, ya kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita lebih sering lagi meminta kepada Tuhan gitu, dan seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu sebetulnya merupakan potensi yang udah ada pada diri semua manusia sejak dia dalam kandungan. Kedekatan diri kita dengan Tuhan itu adalah potensi yang sudah kita miliki sejak kita ada dalam kandungan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka yang namanya emosi, ya, kemudian kognisi, itu akan sangat semakin kuat gitu. Kekuatan emosi dan kognisi itu akan semakin hebat gitu. Ketika basicnya itu kita punya kekuatan juga dengan Tuhan gitu. Nah, orang yang sudah basicnya selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, emosinya lebih terkontrol, lebih terkendali, nggak akan mudah marah, nggak akan mudah putus asa. Ya, orang yang nggak mudah marah, nggak mudah putus asa, maka kognisinya itu akan sehat. Dia akan cenderung lebih mudah berpikir secara jernih, berpikir sehat juga. Nggak akan ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup misalnya. Karena apa? Dia tahu itu bukan pekerjaan yang baik, seperti itu. Dengan berpikir jernih, maka kita akan berperilaku yang baik-baik saja. Kita akan nggak akan punya kesempatan memikirkan yang buruk-buruk, ya, melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, orang yang pikirannya jernih, cenderung itu akan lebih bisa menikmati hidup, ya. Menikmati hidup itu tidak beban. Ya, kondisinya sekarang seperti ini ya dia syukurin. Kalau lebih juga dia tetap syukurin gitu. Menikmati hidup. Ya. Orang yang menikmati hidup itu maka akan mencapai yang namanya kesehatan mental. Karena apa? Aktivitasnya sehari-hari tetap bisa berjalan. Dia tetap bertanggung jawab pada kehidupan sekelilingnya, ya, pada hewan, pada manusia, pada tanaman. Ya, dia tetap bertanggung jawab, ya. Ada hewan yang kelaparan, sekarang orang mungkin udah hitung-hitungan ya, mau ngasih makan kucing misalnya ya kan, biasanya dikasih makanan yang enak, kucingnya diturunkan kualitasnya, misalnya, ya, tetap berbagi misalnya ya, kepada ketahanan psikologis gitu ya, tahanan psikologis ya, kita jadi orang yang lebih siap menerima kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak ada beban gitu kita menikmati hidup kita. Sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat hidupnya buat orang lain. Tetap punya obsesi, boleh, silahkan. Ya, itu mungkin justru akan menguatkan kita gitu. Jadi lebih bersemangat menjalani hidup. Ini itu Mbak Eva yang bisa saya sampaikan. Seperti itu ya Mbak Eva. Oh iya, masukannya luar biasa banget Ibu. Serius Bu, jadinya tuh kadang emang tadi ya udah disampaikan, jadi emang dengan Bu belajar lebih menerima dan bersyukur kayak gitu tuh luar biasa banget Bu. Jadi ya udahlah kayak gitulah. Ya kayak gitu aja mungkin. Bukan pasrah ya Mbak Eva. Boleh saya tambahkan ya? Oh, lebih menerima ya sudah begitulah gitu ya. Bukan pasrah loh ya.
Jadi Oh, jadi kayak gimana, Bu? Kalau bukan saya maksudnya sih pasrah di sini dengan tidak berbuat apa-apa, bukan itu maksud saya. Kadang-kadang kan ada orang yang mengartikan udahlah pasrah, eh, terima saja apa yang ada. Maksudnya dengan tidak berbuat apa-apa, bukan itu. Makanya tadi saya pasrah di sini artinya kita menerima keadaan ini, tapi tetap berbuat sesuatu. Makanya tadi saya sampaikan ini ya, sebuah moto sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kita tetap beraktivitas gitu, lakukan apa yang kamu bisa gitu, yang bisa membuat perubahan pada orang lain gitu. Misalnya ya, hari ini ada orang yang kelaparan, dengan kita memberikan sedikit rezeki kita pada orang itu tidak jadi lapar, itu saya sudah berbuat kebaikan. Jangan salah, satu kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu akan memberi dampak psikologis yang luar biasa terhadap diri kita. Ya, ada hormon-hormon kebahagiaan. Ingat, ada hormon kebahagiaan loh ya dalam tubuh kita. Yang bisa memunculkan hormon kebahagiaan dalam diri kita itu hanya diri kita sendiri gitu. Kuncinya ada di mana? Di pikiran. Orang yang selalu positif, orang yang selalu yakin gitu ya dengan diri dia akan selalu bahagia gitu untuk melakukan apapun itu. Tentunya kebaikannya gitu. Begitu, paham ya Mbak Eva maksud saya ya. Jadi bukan diam tidak melakukan apapun, tetap berbuat gitu. Gitu ya Mbak Eva. siap akan diintrospeksi diri lagi. Iya, semua kita harus Terima kasih introspeksi banyak, diri. Ibu. Iya, sama-sama Mbak Eva. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya hari ini, yang udah hadir juga terima kasih banyak. Kalau saya bisa simpulin dari tema kita, menjaga kesehatan mental di tengah-tengah perkuliahan daring ini, sebenarnya ada 2 poin besar ya, Bu. Halo Mbak Ani. Pertama itu bagaimana cara kita untuk mengenali menjaga kesehatan mental dengan bersyukur dan mengenali diri sendiri, seperti itu. Halo Mbak Ani. Iya. Karena yang aduh, maaf ya teman-teman. Saya terputus-putus nih dengan Mbak Ani. Iya, suara saya terdengar dengan jelas nggak? Iya, tadi terputus-putus, ini sudah jelas, sudah baik. Ya, saya ulang ya teman-teman. Jadi untuk tetap menjaga kesehatan mental kita, kita baiknya mengenal diri kita sendiri dulu nih. Kemudian bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang. Karena yang menentukan keadaan mental kita sendiri ya diri kita sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, jangan lupa ya, terima kasih menyandarkan diri kepada Tuhan itu jangan lupa ya. Iya benar. Jadi ya teman-teman senantiasa bersyukur dan ingat ke Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, udah cukup lengkap banget pembahasan kita hari ini. Udah sangat tercerahkan. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini dan teman-teman semuanya terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, lagi-lagi saya mau mengingatkan ke teman-teman semua, buat teman-teman yang belum nge-follow dan nge-subscribe YouTube channel dan Instagram kita, yuk segera di-follow di KMP Uinsuka dan di channel YouTube kita KMP Uinsuka, karena di sana bakal tetap diupdate kegiatan KMP selanjutnya. Dan buat teman-teman yang pengen ikut kelas menulis artikel ilmiah, bisa banget untuk segera langsung nih ke Instagram kita. Di sana ada informasi yang lebih lengkap lagi tentang Kamael. Nah, di sana bakal dibimbing lebih lengkap lagi sampai artikel jurnal kita terpublish di jurnal terakreditasi. Itu ya teman-teman. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, kita foto bareng dulu ya. Teman-teman yang bisa on cam, yuk kita foto. Ditunggu. Masih ada yang bisa on cam? Gimana?
Oke, mungkin ini aja ya. Yuk kita atau itu Bura. Rahmadita deh. Oke. Udah, itu aja kah? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu. Iya, Sampai bertemu di sama-sama. podcast. Ya, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Sama-sama Mas Roja. Mudah-mudahan Ini bermanfaat santai-santai ya. aja nih, teman-teman.